Suatu hari, Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpi itu membuat raja gelisah dan tidak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya raja memanggil semua orang pandai, semua ahli sihir dan para pejabatnya untuk menebak mimpi raja. Semua orang pandai di istana raja bingung. Mereka bertanya, Raja, coba beritahu kami raja mimpi apa. Siapa tahu kami mampu menafsirkan arti mimpi itu. kata raja, Ah, tidak boleh. Kalian harus menebak saya mimpi apa. Lalu tafsirkan mimpi saya itu. wah, aneh ya adik-adik. Siapa yang tahu raja mimpi apa? Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui mimpi orang lain. Tapi Raja Nebukadnezar marah karena para pejabatnya tidak bisa menebak ia mimpi apa. Raja mengancam akan membunuh mereka semua. Ia memanggil Ariok, pemimpin pengawal raja, untuk membunuh orang-orang pandai di Babel. Adik-adik, kalau semua orang pandai yang bekerja untuk raja dibunuh, berarti termasuk Daniel dan teman-temannya juga. Daniel mengetahui rencana raja itu dari Ariok. Ia segera datang menghadap raja dan meminta waktu untuk memberitahukan mimpi raja dan maknanya. Setelah menghadap raja, Daniel menemui ketiga temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Ia mengajak ketiga temannya untuk sujud berdoa kepada Allah. Mereka memohon kasih sayang Allah untuk memberitahukan rahasia mimpi raja kepada mereka. Mereka sangat berharap Allah akan menolong mereka dari pembunuhan raja. Daniel dan teman-temannya percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia yang tersembunyi bagi Allah. Tuhan Allah pasti akan menolong mereka dari kesulitan itu. Beberapa waktu kemudian, Daniel menemui Ariok dan meminta kepadanya agar dipertemukan dengan raja, karena ia mau memberitahukan mimpi raja itu. Daniel bertemu dengan raja. Katanya, Raja, mimpi raja itu tidak ada seorang pun yang bisa tahu, apalagi memahami maknanya. Tetapi di sorga ada Allah yang mampu memberitahukan segala rahasia. Allah itu telah memberitahukan kepada raja melalui mimpi tentang apa yang akan terjadi tentang kerajaan ini di masa yang akan datang. Bukankah raja bermimpi tentang sebuah patung? Patung itu kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut sampai ke pinggang dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara raja melihat patung itu, tiba-tiba datang sebuah batu menimpa kaki patung itu. Kaki yang terbuat dari campuran besi dan tanah itu seketika remuk dan menyusul meremukkan pinggang tembaga, dada, perak, dan kepala emas patung itu. Patung yang besar itu hancur, menjadi seperti sekam, debu. Lalu angin meniupnya sehingga tidak ada bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar sekali sampai memenuhi seluruh bumi. raja mengangguk-ngangguk senang karena Daniel sanggup menebak mimpinya itu. Wah, Allah yang disembah Daniel sangat hebat. Pikir Raja Nebukadnezar. Sekarang saya coba mengartikan mimpi raja itu ya. Kata Daniel. Tuanku raja adalah raja yang diberikan kerajaan, kekuasaan dan kekuatan yang dahsyat oleh Allah. Tuanku seperti kepala patung itu yang terbuat dari emas. Tetapi nanti setelah tuanku akan muncul kerajaan kedua yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Ia seperti yang terbuat dari perak. Lalu muncul kerajaan ketiga yang terbuat dari tembaga dan kerajaan keempat yang kekuasaannya lebih kecil lagi. Nanti
Suatu saat semua kerajaan itu akan hancur dan Allah nanti akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan meremukkan semua kerajaan dan kerajaan itu akan tetap selama-lamanya. Adik-adik, Raja Nebukadnezar sangat terpesona dengan Allah yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya. Mereka mampu dengan tepat menebak mimpi raja dan mengartikannya dengan sangat jelas. Raja memberikan Daniel banyak hadiah. Ia juga mengangkat Daniel menjadi penguasa seluruh kerajaan Babel. Ketiga teman Daniel juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan itu. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada rahasia di hadapannya. Mari kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Ia sanggup memberitahukan kita rahasia yang kita butuhkan.